Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Noslawatidya. Saya dari Offering B 2019. Di video ini, saya akan menjelaskan penurunan besaran yang ada pada lensa cekung. Lensa cekung adalah sebuah lensa di mana bagian tengahnya itu lebih kecil daripada bagian tepinya. Jadi bagian tepinya itu lebih besar. Lensa cekung disebut juga lensa divergen karena sifatnya yaitu memancarkan cahaya. Nah, lensa cekung sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu lensa cekung, lensa bikonkav. Yang kedua lensa konverkonkav. Yang ketiga lensa plan konkav. Nah, setelah itu langsung saja masuk ke penurunannya ya. Nah, untuk penurunan rumusnya kita menggunakan gambar yang ini. Di sini adalah lensanya. Kemudian di sini ada objek dan di sini bayangan. Saya namakan sebagai I dan objek sebagai O. Di sini sinar datang. Kemudian dibiaskan menuju bayangannya di sini. Jadi ini adalah sinar bias dan di sini terdapat garis normal yang menuju ke pusat lingkaran. Lalu sudut yang terbentuk antara garis normal dan sinar datang adalah θ1 dan θ2 untuk sudut yang terbentuk antara garis normal dan sinar bias. Dan di titik perpotongan tersebut ditarik ke bawah, tegak lurus dengan sumbu utama saya lambangkan sebagai D. Sudut dari sinar datang tersebut saya lambangkan sebagai alfa dan sudut sinar biasnya saya lambangkan sebagai gamma. Sudut antara garis normal dengan sumbu utama saya lambangkan sebagai beta. Kemudian karena sin theta termasuk kecil sudutnya, maka dapat diabaikan sehingga sin theta sama dengan theta dan didapatkan sudut theta ini. Ini urusan matematika yang biasanya itu sudut theta ini besarnya itu sama dengan sudut alfa dengan ditambah dengan sudut beta. Kemudian sudut beta sendiri itu dari ditinjau di sini itu θ2 ditambah dengan gamma. Sehingga gamma sendiri sudut gamma sama dengan sudut beta dikurangi θ2. Untuk dari tan alfa, sudut alfanya kan di sini ya. Karena itu tadi diabaikan, jadi tan alfa itu sama dengan alfa. Maka dapat dituliskan sebagai depan dan samping. D dengan D per P. Kemudian tan beta D per R. Kemudian tan gamma D per Q. Dari sini, ini sudah saya tulis, dapat dimasukkan ke dalam hukum Snellius, di mana N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 sin theta ini kurang ini 2. Karena itu tadi, karena sudutnya kecil, maka dapat diabaikan sinnya. Didapatkan N1 θ1 sama dengan N2 θ2. θ1 tinggal disubstitusikan dari sini ke sini.
theta 2. Theta 2 itu ini ya. Jadi kalau theta 2 itu ya dari sini ya gampang, berarti beta dikurangi gamma gitu. Seperti ini. Diturunkan terus. Sebenarnya ini urusan matematika. Karena fisika itu konsep, jadi gak apa-apa, dilanjutkan saja. Ini dikalikan seperti ini. N1 alfa tambah N1 beta sama dengan N2 beta min N2 gamma. Kemudian ini karena ada beta dan ada beta ada yang sama, maka ini saya pindahkan ke sini, ke ruas kiri. Yang ini pindah ke ruas ini ke ruas kanan dan ini ke ruas kiri. Maka didapatkan N1 alfa ditambah N2 gamma sama dengan N2 beta dikurangi, karena ini berubah tandanya menjadi N1 beta. Setelah ini N1 alfa ditambah N2 gamma, kan ini sama-sama beta, maka dapat dituliskan seperti ini, N2 min N1 dalam kurung beta. Setelah itu kita masukkan komponen-komponen itu tadi. Ini N1 dikali alfa, sementara alfa di sini isinya adalah D per P. N1 dikali D per P ditambah N2. Gamma isinya D per Q, jadi N2 dikali D per Q. Kemudian dalam kurung N2 min N1, isi dari beta adalah D per R, maka D per R. Ini saya bagi dengan D, atau bisa langsung dicoret gini, sama saja. Sehingga saya memperoleh N1 per P ditambah N2 per Q sama dengan N2 min N1 per R. Selanjutnya yaitu sinar istimewa. Sinar istimewa di dalam lensa cekung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dibiarkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, titik fokusnya itu yang berada di depan lensa atau f1. Jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ya, sejajar. Kemudian dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dari sini, di sini karena ini terbentuk bayangannya di sini, nanti itu garisnya putus-putus. Dan di sini adalah sinar biasnya. Lalu untuk sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang seolah-olah berasal dari titik fokus dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi di sini ada objek, kemudian sinar datang. Datangnya seolah-olah dari titik fokus yang di F2 seperti ini. Karena di sini bayangan, maka dibuat garis putus-putus. Sinar datang kemudian dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ketika berada di tengah-tengah lensa, dia dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui bagian tengah lensa. Di sini tidak dibiaskan dan sinar tetap berlanjut. Seperti pada gambar, di sini ada objek, kemudian sinar datang menuju ke pusat lensa. Di sini tidak dibiaskan namun diteruskan. Cahaya datang atau sinar datang sama dengan sinar bias. Seperti ini. Selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara menggambar bayangan pada lensa cekung. Cara menggambar bayangan pada lensa cekung.
Yang pertama, siapkan kertas milimeter blok. Kemudian, siapkan ballpoint warna. Kemudian, siapkan penggaris. Kemudian, jangan lupa jangka. Nah, setelah itu, kita mulai. Pertama-tama, saya akan membuat garis sejajar atau garis lurus terlebih dahulu dengan panjang 20 cm. Nah, kurang lebih garisnya seperti ini. Kemudian, karena itu tadi 20 cm, dan saya menentukan bahwa titik fokus saya berada di 5 cm. Di sini pusatnya, saya bikin pusatnya di sini karena setengahnya 20, 10. Kemudian titik fokus ada di sini dan di sini. Setelah diketahui titik fokus, karena F itu sama dengan R atau jarak ini sama dengan setengah lingkaran atau jari-jari, maka dari itu kita gunakan jangka untuk membuat lensanya. Tentu saja nanti digambarkan juga garis lurusnya ini atau dari tengah-tengah lensanya itu tadi. Dengan menggunakan jangka, kita akan membuat cekungan lensa seperti ini dan seperti ini. Nah, setelah tergambar cerminnya seperti ini, lensanya seperti ini, kemudian saya menggunakan jarak benda dari lensa itu 8 cm dan tinggi benda setinggi 10 cm. Nanti kira-kira itu berada di sini 8 cm. 1 2 3 kotak di sini karena satu kotak ini 5 cm di sini, dan tinggi benda 10 cm. Ini ada 10 kotak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di sini bendanya itu nanti sini gini. Nah, setelah diketahui panjang letak bendanya di sini dan tinggi bendanya segini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan sinar istimewa tersebut yang tadi sudah saya jelaskan. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Jadi nanti kira-kira itu sinarnya seperti ini. Di sini menuju ke pusat lensanya dulu di sini. Setelah itu ngapain? Dia dibiaskan kemana? Seolah-olah dia itu berasal dari titik fokusnya atau titik F1. Jadi nanti itu kan di sini itu nanti dibiaskan ke sana, tapi sudutnya nanti itu sebesar ini. Jadi dari sini kita tarik biar gampang. Di sini nanti garis titik putus-putus lurus ke atas sana. Nah, berikut saya gambarkan. Nah, setelah saya gambarkan, jadinya gambarnya seperti ini. Sinar sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian sinar bias seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Jadi begini. Apakah sudah terbentuk bayangan? Belum. Ini masih perlu perlakuan sinar yang selanjutnya, sinar istimewa yang kedua ataupun yang ketiga. Nah, kebetulan karena bendanya berada di sini, saya akan menggunakan sinar istimewa yang ketiga, di mana dia itu sinar datang menuju ke pusat lensa. Jadi dia tidak dibiaskan namun diteruskan. Jadi nanti garisnya itu seperti ini, lurus ke sana, diteruskan ke sana. Berikut akan saya gambarkan. Nah, ini adalah sinar istimewa yang ketiga. Setelah saya gambarkan ini,
apakah sudah dapat terbentuk bayangan? Nah, bayangan sendiri terbentuk karena perpotongan antara ini garis ini apa ya? Ya ini garis itu dengan garis ini. Jadi perpotongannya, titik perpotongan di sini. Nanti bayangan yang terbentuk itu lurus. Kok lurus? Berbentuk ke sini. Bentuknya tegak. Sebentar, saya gambarkan. Nah, beginilah hasil bayangannya. Hasil bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Ini harusnya garis putus-putus ya, karena ini maya. Gampang bukan cara menggambar bayangan? Nah, silakan teman-teman coba sendiri untuk membuat bayangan pada lensa cekung ini. Selamat mencoba. Nah, karena penjelasan materi dari saya sudah selesai, selanjutnya saya akan membahas tiket nomor 1. Ceritanya ini itu ada sebuah benda. Bendanya itu memiliki jarak 20 cm dan sebuah fokus lensanya sebesar 32 cm minus 32 cm. Nah, dari sana dapat diketahui bahwa lensa tersebut termasuk ke dalam lensa cekung karena minus. Yang ditanyakan ada 3. Yang pertama itu adalah jarak bayangannya atau Q. Yang kedua, berapa kali perbesaran lensanya atau M. Dan yang ketiga, gambar dari itu tadi, gambar dari nomor 1 tadi, soal dan tadi. Oke, langsung saja saya akan mencoba untuk mengerjakan nomor 1. Ini adalah nomor 1. Sebenarnya untuk mencari nomor 1 ini sangat mudah. Jadi tanpa digambar pun kita juga dapat mengerjakan soal ini. Nah, karena yang diketahui adalah P atau S itu 20 cm dan fokusnya itu minus 32 cm. Jangan kemudian yang ditanyakan itu adalah panjang bayangan, M, dan gambar. Yang A ini adalah menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/P ditambah 1/Q. Mengapa demikian? Ya karena komponen yang diketahui itu adanya ini, jadi kita menggunakan rumus ini bisa. Jadi langsung saja kita substitusikan. 1/-32 sama dengan 1/20 ditambah 1/Q, kemudian 1/Q nya itu sama dengan, ini pindah ruas ya, 1-32 min 1/20, jadinya 1/Q itu min 20 min 32/640, karena ini samakan penyebutnya. Kemudian 1/Q hasilnya min 52/640. Kemudian Q didapatkan 640 dibagi minus 42 sama dengan minus 12,3 cm. Mudah bukan? Kemudian langsung kita menuju ke yang B. Yang B ini adalah perbesaran lensa, perbesaran bayangan. Berapa kali? Rumusnya adalah M sama dengan min Q per P. Kita substitusikan Q-nya tadi berapa? Langsung saja. Oh iya, ini rumus langsung ya. Sebenarnya rumusnya itu adalah H aksen per H, atau ya itu sama saja lah seperti ini kiranya. Kan Q itu juga jarak
jarak bayangan. Jadi sama saja kita menggunakan rumus ini, cuman beda hurufnya saja. Diketahui bahwa Q-nya tadi minus 23 dan ini minus 12/3 per 20,0. Didapatkan hasil 0,615 kali. Kemudian gambarnya. Sebenarnya ini tidak terlalu sempurna gambarnya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin. Untuk fokus yang diketahui minus 32 cm, sementara minus itu adalah tanda, jadi di gambar anggaplah ini 32. Dan objeknya, ini objek 20 cm, ini 20 cm berarti ini 12. P atau jarak dari pusat lensa ke benda 20 cm. Kemudian sinar datang, kita membuat bayangan ya menggunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus seperti ini. Kemudian yang kedua, ini saya menggunakan sinar istimewa yang kedua, di mana sinar datang seolah-olah menuju pusat fokus atau menuju titik fokus, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dibiaskannya di sini ya, tepat di tengah lensanya. Kemudian ditarik garis ke belakang sehingga terjadi perpotongan di sini. Nah, perpotongan di sini membentuk bayangan. Kemudian jarak bayangannya saya simbolkan sebagai Q. Nah, kiranya ini segini 12 cm, boleh dikatakan ini kan lebih sedikit ya, kalau dari gambar ini 12,3 cm berdasarkan perhitungan tadi. Dan ini tandanya minus, berarti ini harusnya maya. Ini maya, tegak dan diperkecil. Nah, begitu penjelasan tiket nomor 1 dari saya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tiket nomor 1 dari saya. Gimana? Mudah kan? Atau kalian semakin bingung? Nah, jika kalian bingung, kalian dapat bertanya pada kolom diskusi. Nanti saya Raihan Oslau Aditya sebagai presentator untuk materi penurunan besaran pada lensa cekung, ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi banyak kekurangan dalam video ini. Dan sekiranya kalian belum paham, silahkan ditanyakan pada kolom diskusi. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.